Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pecinta YouTube channel Tobat 100% yang saya sayangi serta dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan tentang Islam di YouTube channel Tobat 100%. Kali ini Tobat 100% akan membahas tentang 6 makhluk yang muncul pada hari kiamat menurut Islam, bukan hanya Dajjal. Tanda-tanda datangnya hari kiamat sudah banyak diketahui oleh umat muslim. Selain tanda-tanda alam, ternyata ada sejumlah makhluk lain yang akan muncul bersamaan maupun bergantian dengan Dajjal pada hari kiamat nanti. Dalam hal ini, umat muslim harus mengetahui siapa saja makhluk yang muncul pada hari kiamat untuk lebih mawas diri dan memperkuat ibadah kepada Allah SWT. Makhluk-makhluk tersebut juga telah disebutkan dalam Al-Quran dan sejumlah hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat ada 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya duhan, adanya dabbah, hewan melata yang bisa memberi tanda, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat Ahmad 16144, Abu Daud 4311, dan disahihkan Su'aib al-Arnaud. Berikut mengenai makhluk yang muncul pada hari kiamat yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, Dajjal. Dikutip dari buku Tanda-Tanda Kiamat 2021 karya Athoillah Umar, dijelaskan bahwa banyak orang yang mendakwakan diri sebagai nabi. Jumlahnya tidak terhitung, tapi yang dimaksud oleh hadis di atas adalah nabi palsu yang mempunyai pengaruh, kekuatan, dan ajarannya memperdaya sehingga pengikutnya menjadi banyak hingga Allah SWT menghinakan mereka. Di antara yang mendakwakan diri sebagai nabi adalah Musailimah al-Kadzab yang mempunyai pengikut berjumlah besar, bahkan sebagian bangsa Arab menjadi murtad. Allah SWT menghentikan langkahnya melalui Khalifah Abu Bakrah dengan tentaranya yang terdiri dari para sahabat penghafal Al-Quran, sehingga ia dapat ditumpas dalam sejumlah pertempuran yang dikenal dengan pertempuran Al-Yamamah. Nabi palsu lainnya adalah Aswad al-Ansi, Tulaihab ibnu Kuwailid, dan Sajah. Sebuah nabi palsu yang disebutkan di atas muncul pada masa sahabat. Di antara mereka ada yang mati dibunuh dan ada pula yang kemudian bertobat. Pada masa tabi'in muncul nabi palsu bernama Muhtar Az-Saqafi. Pada abad yang lalu tahun 1233 Hijriah juga muncul nabi palsu di Iran yang bernama Mirza Abbas. Di Sudan muncul nabi palsu bernama Mahmud Muhammad Toha yang mempunyai pengikut yang cukup banyak, namun akhirnya dihukum mati oleh pemerintah Sudan pada tahun 1985 Masehi. Tidak mustahil akan muncul lagi nabi-nabi palsu yang berakhir dengan munculnya Dajjal seperti yang diriwayatkan oleh Samurah bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya sewaktu terjadi gerhana matahari, demi Allah SWT kiamatullah akan terjadi hingga muncul 30 orang pendusta yang diakhiri oleh pendusta bermata satu, Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, muncul Imam Mahdi. Disebutkan salah satu makhluk yang muncul pada hari kiamat adalah kemunculan Imam Mahdi. Ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi. Harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun. Berikutnya yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang muncul di akhir zaman. Mereka hidup di balik tembok terbuat dari besi dan tembaga. Mereka akan membanjiri seluruh bumi dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu tanda hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan surat Al-Kahfi ayat 94-95 berbunyi, mereka berkata, hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkan kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu berbuat dinding antara kami dan mereka. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik.
Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94-95. Yang keempat, kemunculan dabbah, binatang melata. Makhluk lain yang muncul pada hari kiamat adalah kemunculan binatang melata. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 82 yang artinya sebagai berikut. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabbah binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surat An-Naml ayat 82. Dan berikutnya yang kelima yaitu kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya makhluk yang muncul pada hari kiamat adalah adanya kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan memimpin dunia sebagai tanda-tanda kiamat dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah SWT berfirman, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia, Isa, akan menjadi saksi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Yang keenam, munculnya kelompok Khawarij. Khawarij adalah satu kelompok yang selalu memberontak terhadap para pemimpin muslimin yang benar. Mereka mengkafirkan Utsman radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu, mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, menghalalkan darah kaum muslimin, dan sangat fanatik buta dalam beragama. Di antara mereka terdapat ahli Quran yang rajin beribadah dan tilawah, namun sayangnya mereka merasa benar sendiri dalam memahami agama, sehingga kesombongan ini membuat mereka digelincirkan syaitan. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berdialog dengan kelompok terus dalam upaya untuk mengembalikan mereka kepada kebenaran. Tetapi mereka membangkang dan membuat onar di negara kaum muslimin. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu memutuskan untuk membunuh para pengikut kelompok ini. Secara diam-diam mereka membuat satu makar yang berhasil membunuh Ali radhiyallahu anhu. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Tobat 100% ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kita semuanya ya, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa selalu simak YouTube channel Tobat 100% ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan tentang Islam serta amalan zikir wirid dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.